Halo, apa kabar semuanya? Senang sekali Minkop bisa menyapa Kopers dengan energi positif yang bisa Minkop berikan kepada Kopers. Pada kesempatan kali ini, Minkop memiliki segmen KDP Talks yang dihadiri oleh sosok pengawas Koperasi Digital Property dan juga CFO dari Property Group. Kita sambut, ini dia Bapak Khaidir IB. Oke. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mas Nafal. Oke, gimana kabar ini Pak? Alhamdulillah, kabar sehat, baik. Mas Oke. Nafal gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah, saya sehat tadi ya. OTW kesini tuh panas banget di luar ya Pak ya. Iya bener Mas. Ini Sekarang ini bulan-bulan lagi ini- tinggi nih. Apa namanya? Kemaraunya lagi tinggi nih. Dan oke. lagi panjang juga nih. Oh, udah panas. Kayaknya saya juga ingin naik mobil ya Pak ya kalau udah kotor ya. Biar lebih adem ya. Oke, sebelum kita lebih mengenal lebih jauh terkait Koperasi Digital Property, kayaknya kita harus tahu dulu nih Pak, apa sih definisi dan pengertian dari Koperasi Digital Property ini sendiri Pak? Oke Mas Nafal. Oke, sebelumnya saya izin menyapa para teman-teman semuanya dulu Oke, ya. baik, saya Halo teman-teman semua, salam kenal. Saya Abi dari Koperasi Digital Property. Jadi tadi saya ingin menjawab pertanyaan Mas Nafal tadi apa? Pertanyaannya? apa sih itu sebenarnya definisi dan pengertian dari Koperasi Digital Property? Oke Mas Nafal. Jadi kalau kita berbicara istilahnya apa sih KDP ini? Jadi kalau Koperasi Digital Property ini adalah koperasi sebuah badan hukum yang didirikan dengan asas kekeluargaan, tentu juga memiliki tujuan untuk mesejahterakan para anggotanya, juga meningkatkan kemakmuran para anggotanya. Oke. Namun memang dengan adanya Koperasi Digital Property ini ada pembedaannya dari koperasi-koperasi pada umumnya. Oke. Yaitu adalah Koperasi Digital Property ini memiliki keunikan di digitalisasi yang kami lakukan. Oke. Jadi untuk mendaftar koperasi atau untuk melakukan review terhadap produk-produknya, juga melihat apa namanya keberlanjutannya, itu semua bisa diakses di Play Store maupun App Store. Oke. Gitu. Baik. Nah, ini Pak ada pertanyaan dari sosial media Iya. KDP atau Koperasi Digital Property. Itu ada yang nanya nih Pak, kok Koperasi Digital Property nggak bisa simpan pinjam kayak koperasi pada umumnya? Kan koperasi itu rata-rata bisa simpan pinjam. Wah, ini mah bukan koperasi nih. Nah, itu gimana tuh Pak? Nah, ini Mas Nafal. Jadi ketika koperasi didirikan itu ada yang memiliki kegiatannya masing-masing. Oke. Ada koperasi yang memiliki kegiatan simpan pinjam, ada yang memiliki kegiatan jasa, ada yang memiliki kegiatan untuk produsen, konsumen, dan lain sebagainya gitu ya. Dan tentu kalau Koperasi Digital Property ini adalah koperasi yang memiliki kegiatan dan fokus di bidang jasa. Oke. Terutama jasanya juga lebih khusus lagi nih Mas Nafal. Apa tuh Jadi jasanya? jasanya di bidang properti itu sendiri. Oke, properti. Seperti itu. Oke, baik. Nah, untuk jasa di bidang properti itu diapain Pak? Maksudnya pendanaankah atau bagaimana Pak? Ya betul. Jadi kami ini melakukan pendanaan kepada sektor-sektor properti. Misalkan contohnya untuk pembangunan villa. Oke, villa. Itu kami memiliki pendanaan di konstruksinya. Oke. Lalu untuk pembangunan klaster perumahan. Oke. Gitu. Lalu ada juga untuk pembangunan Indomaret. Indomaret. Ya betul. Oke, saya penasaran nih Pak. Klaster perumahannya itu apa nih Pak? Klaster perumahan Klaster seperti perumahan yang saat ini kami berikan dananya Oke. itu salah satunya ada di Depok. Depok. Gitu. Namanya Alexandria Premier Cimanggis. Alexandria Premier Ya, Cimanggis. betul. Oke. Nah, itu kalau untuk Alexander Premier Cimanggis itu siapa Pak developernya Pak? Developernya adalah Get Home. Oh, Get Home. Ya, ini kita Oh, kayak kebetulan gini, lagi Get di Home ya? kantor Get pas Home-nya. banget nih. Iya. Padahal saya udah tahu cuman nih. Oke, nah ini untuk pendanaannya berarti kalau Ya. DP ini khusus untuk pendanaan proyek properti ya Pak? Ya, betul, Mas Developernya kita berikan pendanaan untuk membangun klaster-klaster perumahan seperti Alexandria Premier Cimanggis itu. Nanti ketika sudah di pendanaan itu keuntungannya bisa dibagikan Yes, kepada kepada nih, Pak, anggota. ya? Jadi tujuan kita untuk memberikan kesejahteraan, kemakmuran untuk para anggota itu didapat dari jasa itu sendiri, Oke. jasa atau pendanaan terhadap proyek-proyek properti itu sendiri. Oke, baik Pak. Nah, saya penasaran terkait program-program dan juga simpanan yang ada di KDP atau Koperasi Digital Property. Boleh Bapak jelasin nih Pak, apa aja sih simpanan-simpanannya yang ada di KDP ini? Jadi simpanan di Koperasi Digital Property ini ada 3 Mas Nafal. Yang pertama adalah simpanan pokok. Simpanan pokok ini nilainya 1 juta rupiah, yang mana ini nanti disimpan oleh para anggota itu hanya di awal saja, 1 kali. Oke. Seperti itu. Itu adalah gerbang masuk untuk menjadi anggota Koperasi Digital Property. Nilainya tadi ya 1 juta rupiah. Lalu yang kedua adalah simpanan wajib. Wajib. Simpanan ini yang wajib dilakukan oleh para anggotanya. Ini nilainya 100.000 rupiah saja. 100.000. Ya, setiap bulannya nanti dilakukan simpanan oleh para anggotanya ya, untuk masuk ke simpanan wajib. Oke. Lalu yang ketiga adalah simpanan berjangka atau simpanan sukarela itu tadi. Oke. Nah, ini adalah simpanan yang tidak wajib teman-teman semua. Apabila kita memiliki kelebihan dana, kita bisa melakukan simpanan sukarela itu Simpanan tadi berjangka atau tadi. simpanan berjangka itu tadi. Yang mana nanti kita tentu mendapatkan imbal hasil yang lebih besar lagi. Oke. Gitu. Nah, kira-kira tadi Bapak sempat ngomongin di simpanan berjangka ini
semacam sukarela dan ada imbal jasanya tuh. Nah, kira-kira tuh nominal untuk imbal jasanya berapa persen tuh, Pak? Untuk per hari ini ya, per hari ini kalau misalkan kita memberikan simpanan atau kita melakukan simpanan ke simpanan berjangka itu, kita mendapatkan imbal hasil sampai dengan 10%. 10% ya, Pak? Iya, betul, 10%. Oke, saya sempat research juga terkait produk-produk investasi seperti mungkin reksadana pasar uang ya, obligasi, kemudian saham, mungkin logam mulia dan juga deposito bank ya. Nah, itu kalau misalnya saya research itu mungkin sekitar 2%. 2% paling tinggi saham mungkin 8% ya. Dan itu pun jarang banget. Nah, KDP ini berani memberikan imbal hasil hingga 10% ya, Pak ya? Iya, besar. Oke, lu cukup besar juga. Nah, untuk menghitung keuntungannya kira-kira gimana nih, Pak? Oke. Jadi cara menghitung sederhananya adalah gini. Misalkan saya simulasikan dengan nilai 1 juta rupiah. Dengan 1 juta rupiah kita miliki, kita lakukan simpanan berjangka di Koperasi Digital Property. Nah, kalau misalkan sekarang ini imbal hasilnya di angka 10%. Berarti 10% dari 1 juta adalah 100.000 rupiah. 100.000 ya. Nah, 100.000 rupiah ini nanti dibagi 12 bulan. Dibagi 12 bulan nanti kita mendapatkan keuntungan atau margin atau imbal hasil itu setiap bulannya dari Koperasi Digital Property. Tinggal dikalikan aja ya, Pak ya. Tinggal dikalikan dan tinggal dibagi 12 bulan. Baik. Sederhana seperti itu. Nah, berarti kalau misalkan 1 juta total mungkin per bulannya buat kali 12 mungkin ya sekitar 90 ribuan ya. Tapi 1 juta mungkin kecil kalau misalkan saya naruh 100 juta. Itu cukup besar juga ya, Pak. Kalau 100 juta ya semakin besar menaruh modal, semakin besar juga keuntungan atau margin imbal jasa yang kita dapatkan. Nah, untuk ngomongin terkait keuntungan atau margin imbal jasa nih, Pak. Kira-kira cocokkan siapa nih, Pak? Target konsumen kita ataupun untuk siapa aja nih? Apakah milenial kah, anak remaja kah, atau orang yang experience di bidang financial investasi? Gini, kalau misalkan kita open, kalau Koperasi Digital Property ini open untuk semua usia. Tapi kalau misalkan keunikannya atau niche-nya itu apa? Nah, kalau misalnya kita memiliki target adalah para milenial. Kenapa? Karena dengan milenial itu bisa lebih mudah mengakses platform-platform kita, apps kita ya, di Play Store maupun juga di App Store. Ada juga di platform website koperasiproperty.id, itu bisa diakses dengan mudah para milenial. Tapi itu tidak menutup kemungkinan untuk para senior gitu ya untuk bergabung menjadi anggota Koperasi Digital Property. Nah nih, Pak, saya pengen banget juga nih kalau misalkan saya punya uang 100 juta, bahkan saya punya uang 10 miliar, saya pengen menaruh juga nih untuk invest atau simpan di simpanan berjangka. Nah, gimana caranya nih, Pak, buat menikmati imbal jasa hingga 10% nih di KDP? Caranya gini. Yang pertama yang harus dilakukan adalah tentu mendownload aplikasi kita. Pastinya download dulu ya, Pak. Iya, betul. Aplikasi di-download di App Store maupun di Play Store. Itu di-download. Nah, setelah di-download kita masukkan beberapa data yang diminta oleh platform tersebut oleh Koperasi Digital Property. Setelah kita sudah memasukkan data, nanti akan dikonfirmasi atau diverifikasi oleh tim kami. Setelah dikonfirmasi gitu ya, kita menjadi calon anggota yang sudah lengkap untuk pendataannya. Nanti kita selanjutnya adalah melakukan simpanan simpanan pokoknya itu dulu. Pokok untuk gerbang masuk tadi ya, yang 1 juta rupiah, dan itu dilakukan di bulan pertama saja dan cukup 1 kali. Kalau pokok sekali aja. Lalu kita melakukan simpanan wajibnya 100.000 per bulan itu. Lalu untuk selanjutnya kita baru bisa melakukan simpanan berjangka, Mas Naval. Baik. Setelah udah melakukan simpanan berjangka, kita tinggal nunggu aja, Pak ya, imbal hasil dari simpanan berjangka tersebut. Tentu juga kalau misalkan nanti para anggota gitu ya mau, saya mau lihat dong proyek mana aja yang didanai gitu ya, itu bisa diakses juga di platform kami, bisa dilihat. Proyek-proyek mana saja sekarang ini sedang dijalankan oleh Koperasi Digital Property. Sehingga nanti bisa terbukti, ternyata proyeknya benar loh gitu ya. Proyeknya real loh gitu yang dilakukan. Pendanaannya benar loh gitu. Jadi lebih transparan gitu ya. Lalu juga lebih yakin para anggota itu, saya bergabung ke koperasi yang ini saya banget kayak gitu. Baik. Ini saya banget nih, Koperasi Digital Property gitu. Nah itu dia Kopers, bisa dilihat nanti di website ya, dan juga download aplikasinya di App Store dan juga Play Store terkait Koperasi Digital Property. Bapak Abi, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama, Mas Nafal. Sudah menjelaskan secara rinci dan juga semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di lubuk hati Kopers nih. Kayak masih belum yakin, nah ini dia penjelasan dari Bapak Haidir Abi selaku CFO dari Property Group dan juga pengawas Koperasi Digital Property. Bapak, terima kasih banyak. Sama-sama, luar biasa. Terima kasih banyak. Nah itu dia Kopers, jangan lupa untuk selalu belajar mengenai finansial dan juga gaya hidup hanya di Koperasi Digital Property. Minkop pamit, sampai bertemu di KDP Talks berikutnya. Sampai jumpa.